Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang imunisasi loh teman-teman, oleh Nabila Husna dengan NIM 08011920044 di IKN 9 semester 3, pelajaran dasar biomedik 3, Fakultas Kesehatan Masyarakat, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Latar belakang dari imunisasi. Pernah nggak sih kamu baca tentang Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009 yang menurut undang-undang itu imunisasi merupakan salah satu upaya prioritas Kementerian Kesehatan untuk mencegah terjadinya penyakit menular yang dilakukan sebagai salah satu bentuk nyata komitmen pemerintah untuk menurunkan angka kematian pada anak. Dan menurut Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO pada tahun 2018 ada sekitar 20 juta anak di dunia yang tidak mendapatkan imunisasi lengkap. Bahkan ada yang tidak mendapatkan imunisasi sama sekali. Padahal untuk mendapatkan kekebalan komunitas atau herd immunity dibutuhkan cakupan imunisasi yang tinggi, paling sedikit 95% dan merata. Akan tetapi saat ini masih banyak anak Indonesia yang belum mendapatkan imunisasi lengkap. Bahkan ada pula anak yang tidak pernah mendapatkan imunisasi sama sekali sejak ia lahir. Tahu nggak sih kalian kalau imunisasi merupakan upaya kesehatan masyarakat yang telah diselenggarakan di Indonesia sejak tahun 1956? Program ini terbukti pula paling efektif dan efisien dalam pemberian layanan kesehatan. Lewat program ini pula, Indonesia dinyatakan bebas dari penyakit cacar sejak tahun 1974. Mulai tahun 1977 selanjutnya, kegiatan imunisasi diperluas menjadi program pengembangan imunisasi atau PPI dalam rangka pencegahan penularan terhadap beberapa penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau PD31, yaitu tuberkulosis, difteri, pertusis, campak, polio, tetanus, hepatitis B, serta pneumonia. Apa sih pengertian dari imunisasi? Imunisasi berasal dari kata imun, kebal atau resisten. Imunisasi berarti seseorang diberikan kekebalan terhadap sesuatu penyakit tertentu agar seseorang lebih kebal atau resisten terhadap suatu penyakit. Tetapi belum tentu kebal terhadap penyakit yang lain. Imunisasi adalah suatu upaya untuk menimbulkan atau meningkatkan kekebalan seseorang secara aktif terhadap suatu penyakit. Sehingga apabila suatu saat terpajan dengan penyakit tersebut tidak akan sakit atau hanya mengalami sakit ringan. Jenis-jenis imunisasi berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2013 dan Nomor 12 Tahun 2017 tentang penyelenggaraan imunisasi disebutkan bahwa ada 5 jenis imunisasi wajib yang harus diperoleh si kecil, antara lain. Nah, yang pertama ada imunisasi hepatitis B. Imunisasi hepatitis B bertujuan untuk mencegah penyakit hepatitis B, yaitu infeksi hati yang dapat menimbulkan komplikasi berbahaya seperti sirosis dan kanker hati. Jenis vaksin yang digunakan adalah vaksin hepatitis B. Yang kedua adalah imunisasi polio. Polio adalah penyakit menular akibat infeksi virus yang menyerang sistem saraf di otak dan saraf tulang belakang. Pada kasus yang parah, polio dapat menyebabkan sesak napas, meningitis, kelumpuhan, hingga kematian. Nah, imunisasi polio bertujuan untuk mencegah anak tertular penyakit tersebut. Dan yang ketiga ada imunisasi BCG. Imunisasi ini bertujuan untuk melindungi tubuh dari kuman penyebab penyakit tuberkulosis atau TB. TB adalah penyakit menular berbahaya yang dapat menyerang saluran pernapasan, tulang, otot, kulit, kelenjar getah bening, otak, saluran cerna, dan ginjal. Yang keempat adalah imunisasi campak. Imunisasi campak diberikan sebagai langkah pencegahan terhadap penyakit campak yang dapat menyebabkan pneumonia, diare, dan radang otak atau ensefalitis. Imunisasi yang wajib untuk diberikan kepada anak yang terakhir adalah imunisasi DPT-HB-HIB. Imunisasi ini memberikan perlindungan dan pencegahan terhadap 6 penyakit sekaligus, yaitu difteri, pertusis atau batu kerajaan, tetanus, hepatitis B, pneumonia, dan meningitis atau radang otak. Nah, yang selanjutnya ada vaksin-vaksin tambahan yang perlu kita ketahui, yaitu vaksin MR atau MMR untuk mencegah penyakit campak, rubella, dan gondongan. Vaksin pneumococcus atau PCV untuk mencegah infeksi kuman pneumococcus yang menyebabkan pneumonia, radang telinga, dan meningitis.
Selanjutnya ada vaksin rotavirus untuk melindungi anak dari gastroenteritis penyebab diare. Selanjutnya ada vaksin hepatitis A dan tifoid untuk menurunkan resiko penyakit hepatitis A dan demam tifoid pada anak. Vaksin varicella untuk mencegah infeksi virus varicella zoster penyebab penyakit cacar air. Vaksin influenza untuk memberikan perlindungan terhadap ispa akibat flu. Vaksin HPV atau Human Papillomavirus sebagai pencegahan terhadap kanker serviks, dan vaksin Japanese encephalitis atau JA untuk mencegah penyakit infeksi virus Japanese encephalitis yang menyebabkan penyakit radang otak. Sasaran dalam pelayanan imunisasi. Sasaran dalam pelayanan imunisasi diberikan kepada bayi yang harus mendapatkan imunisasi dasar yang lengkap, anak sekolah, dan wanita usia subur atau imunisasi lanjutan. Waktu pelaksanaan imunisasi. Pada dasarnya, imunisasi dasar dilakukan pada usia bayi sampai anak berusia 4 tahun. Namun, pada usia kanak-kanak juga dapat dilakukan untuk memenuhi imunitas dan masa kekebalan tubuh. Sedangkan pada saat umur 13 sampai dengan 18 tahun biasanya digunakan untuk imunisasi tambahan. Di sini terdapat tabel dari sasaran imunisasi pada bayi, jenis imunisasi hepatitis B, usia pemberian 0 sampai 7 hari dan jumlah pemberiannya hanya sekali. Selanjutnya imunisasi BCG di usia pemberian 1 bulan dan jumlah pemberiannya hanya sekali. Polio atau IPV usia pemberiannya 1, 2, 3, 4 bulan, jumlah pemberiannya 4 kali. DPT-HBHIB usia pemberiannya 2, 3, 4 bulan, jumlah pemberiannya 3 kali. Dan imunisasi campak usia pemberiannya 9 bulan dan jumlah pemberiannya 1 kali. Selanjutnya sasaran imunisasi pada anak balita. Imunisasi DPT-HBHIB usia pemberiannya 18 bulan, jumlahnya pemberiannya sekali. Dan imunisasi campak usia pemberiannya 24 bulan, jumlah pemberiannya hanya sekali. Yang ketiga adalah sasaran imunisasi pada anak sekolah dasar SD sederajat. Sasarannya anak kelas 1 SD, jenis imunisasinya campak DT, waktu pemberiannya bulan Agustus dan bulan November. Dan kelas 2 dan kelas 3 SD, jenis imunisasinya TD, waktu pemberian bulan November, dan keterangan bulan imunisasi anak sekolah atau BIAS. Yang terakhir adalah sasaran imunisasi wanita usia subur atau WUS. Jenis imunisasinya ada TT1, TT2, TT3, TT4, dan TT5 yang diberikan setelah masa perlindungannya berlangsung. Pemberian imunisasi pada WUS disesuaikan dengan hasil screening terhadap status T. Di mana sih tempat pelaksanaan imunisasi? Tempat pelaksanaan imunisasi itu di pos pelayanan kesehatan terpadu atau posyandu, puskesmas, rumah sakit bersalin, balai kesehatan ibu dan anak atau BKIA atau rumah sakit pemerintah, dan praktik dokter atau bidan atau rumah sakit swasta. Tujuan dari pemberian imunisasi ini terdapat tujuan umum, yaitu menurunkan angka kesakitan, kematian, dan kecelakaan akibat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi atau PD3I. Yang kedua adalah tujuan penting. Bayi dan anak yang mendapatkan imunisasi dasar lengkap akan terlindung dari beberapa penyakit berbahaya. Imunisasi akan meningkatkan kekebalan tubuh bayi dan anak sehingga mampu melawan penyakit dan dapat dicegah dengan vaksin tersebut. Dengan melakukan imunisasi, tidak hanya akan melindungi dan mencegah si kecil dari berbagai macam penyakit. Anak yang telah mendapatkan imunisasi secara lengkap, maka ia tidak akan menularkan penyakit ke lingkungan sekitarnya. Artinya, imunisasi tidak hanya bermanfaat untuk diri sendiri, namun juga bermanfaat untuk mencegah penyebaran penyakit pada orang lain. Lalu, anak yang sudah diberikan imunisasi bukan berarti menjadi kebal atas penyakit, yang artinya si kecil masih bisa beresiko terkena atau terinfeksi kuman penyakit, namun kemungkinannya kecil, hanya 5-15%. Dengan imunisasi kondisi penyakit tersebut akan jauh lebih ringan dan tidak berbahaya dibandingkan dengan anak-anak yang tidak atau belum diimunisasi. Pada dasarnya, perlindungan imunisasi memang sekitar 80 hingga 95%.
Hal yang tidak bisa kita pungkiri bahwa saat si kecil jatuh sakit, otomatis akan membutuhkan dana atau biaya yang tidak sedikit untuk penyembuhan. Dengan memberikan imunisasi yang lengkap untuk si kecil, sebenarnya merupakan investasi kesehatan masa depan. Pencegahan penyakit melalui imunisasi merupakan cara perlindungan terhadap infeksi yang paling efektif dan jauh lebih murah dibandingkan mengobati bila telah jatuh sakit. Gimana sih dampak imunisasi anak? Biasanya, anak-anak tidak mendapatkan dampak serius dari imunisasi yang dilakukan. Efek samping yang paling umum terjadi adalah rasa pegal sementara pada bagian yang disuntik. Selain itu, dapat juga terjadi dampak ringan lain seperti ruam pada daerah suntikan, demam rendah, menggigil, atau pusing. Dampak imunisasi anak yang serius biasanya sangat jarang terjadi. Misalnya, dari 1 juta anak yang melakukan imunisasi, hanya 1 atau 2 anak yang mengalami dampak serius. Hal itu biasanya terjadi karena adanya alergi pada anak. Anda dapat mengonsultasikan dengan dokter anak mengenai imunisasi yang anak Anda terima. Catat dan pahami setiap imunisasi anak yang didapat. Imunisasi dasar wajib amati anak Anda setelah imunisasi dan bawa anak Anda ke dokter apabila ada efek yang janggal. Perlu diingat bahwa imunisasi anak penting untuk menjaga anak Anda dari penyakit-penyakit serius yang dapat dicegah. Dampak negatif yang ditimbulkan jika tidak melakukan imunisasi yaitu beresiko mengalami komplikasi penyakit dan sistem kekebalan tubuh tidak kuat. Dengan demikian, anak yang tidak mendapatkan imunisasi lengkap akan mudah terpapar penyakit. Namun demikian, perlu diingat bukan berarti jika sudah divaksin anak Anda terbebas dari penyakit. Penyakit yang berhubungan dengan vaksin masih saja mungkin terjadi, hanya dampaknya tidak separah jika anak Anda tidak divaksin. Oleh karena itu, Anda tetap perlu menjaga kesehatan dan kebersihan anak agar sehat selalu. Terima kasih telah menyimak pembelajaran kali ini. Kita kembali lagi untuk pembelajaran berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman semua.